Kesehariannya kerja juga atau hanya fokus ke YouTube aja? Sama kalau izin ke istri bagaimana kalau pergi-pergi mulu bang? Kapan-kapan collab bareng. Siap. Salam dari Semarang. Ya itu, saya masih kerja mas. Jadi bikin videonya atau ridingnya saat libur saja. Kemudian izin ke istri ya izin aja, tinggal bilang saya mau riding, sudah. Oke. Lanjut. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Seperti janjiku kemarin yang sudah aku bikin postingan untuk mau bikin video Q&A atau tanya jawab. Karena apa aku bikin video ini? Banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di beberapa video itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang sama ya. Nah makanya aku bikinkan video ini, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sering, ya nggak sering banget sih, yang banyak kadang-kadang teman-teman tanyakan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di sini. Wih, lumayan banyak. Kejawab semua nggak ya? Mudah-mudahan kejawab semua. Oke, yang pertama dari Mas Eko. Alat komunikasi yang dipakai buat ngobrol sama temennya apa mas? Pas ngevlog motor. Oh, aku pakai intercom, Bluetooth intercom murah sih mas. Coba aku lihat. Ini, bentar. Nah ini dia. Ini aku pakai Bluetooth intercom murah. Ini BT Rider V6. Ini harganya cuma 400 ribuan. Nggak tahu sekarang mungkin udah turun lebih murah lagi. Jadi ini udah di custom, udah di modif ya. Jadi di spekernya ini yang sudah terpasang ya. Ini jadi di spekernya tuh dibikinin colokan kayak gini teman-teman. Nah ini sebenarnya ini, ini yang belum terpasang. Ini kan beli pasti beli dua. Dari speaker yang ini dibikinkan colokan, kemudian masuk ke mic adapter di GoPro-nya. Jadi semua obrolan kita otomatis terekam. Ini murah kok harganya. Dulu 400 ribuan, sekarang nggak tahu mungkin sudah turun lagi. Kemudian sebenarnya domisili di mana kok bisa sampai kemana-mana naik sepeda motor? Dari Mas Faris. Saya di Oleri mas, saya di Oleri, ini Kabupaten Kendal ya. Saya dari kota Oleri, Kabupaten Kendal. Masa nggak tahu Kabupaten Kendal itu sebelah baratnya Semarang. Oke, lanjut. Pertanyaan saya mas, kapan riding lagi? Udah 5 hari gak muncul loh, dari Mas Topik. Ini seminggu ini saya lagi kurang sehat teman-teman. Saya mengalami vertigo, ya sepalgi, ya sakit kepala lah. Jadi kalau buat aktivitas tuh pusing. Dan ini telinga saya masih berdenging. Kemarin udah cek ke THT nggak ada masalah. Sampai akhirnya cek PCR dan baru tadi sore ini keluar, alhamdulillah negatif. Ini besok masih mau cek lagi, nggak tahu mau cari sumbernya lagi di mana. Mudah-mudahan doakan, minta doanya biar cepet sehat, bisa riding lagi, bisa bikin video lagi. Kemudian dari Vivi Selga, mau tanya tapi mau request, bolehlah. Request motovlog dan ekspor ke arah Muria. Muria itu mana? Daerah Kudus ya? Wah jangan deh, sekarang lagi zona merah semua Kudus. Berdoa aja semoga pandemi ini segera berlalu biar bisa eksplor kemana-mana dengan bebas dan aman. Kemudian dari Mas Lukman bin Yahya, Om Mbok diacarain riding tipis-tipis bareng penonton setia. Ini minggu kemarin, beberapa minggu kemarin sebenarnya udah aku planningin acara ini mas. Tapi kemudian kita tahu berita meledak lagi, COVID ya, di semua daerah meledak lagi. Jadi ya lebih baik dipending dulu untuk acara rame-rame seperti itu. Next, mudah-mudahan sudah aman semua. Saya pengen banget juga ngadain riding bareng viewer atau subscriber. Gitu Mas Lukman. Kemudian Mas, aku newbie masih pengen ikut belajar vlog, biji mana? Waduh,
Gimana ya belajar box? Saya juga masih belajar mas. Saya bukan ahlinya. Ya, mari kita belajar bareng lah. Kemudian Tony, info drone-nya mas, tetap semangat dan sehat agar memberikan manfaat dan informasi bagi pecinta traveling. Saya pakai drone kecil mas, pakai Mavic Mini. Ini saya cuman pakai DJI Mavic Mini. Nah ini pilih yang kecil, simple, biar masuk tas, nggak banyak makan tempat, nggak harus bawa bag yang gede-gede gitu. DJI Mavic Mini. Kemudian dari Mas Saiful, Mas Tulis, kalau jalur touring motor favorit sampean di mana? Jalur touring itu saya sampai sekarang masih suka jalur Pacitan mas. Itu jalannya enak banget soalnya. Buat koreng-koreng tipis gitu enak. Saya masih suka jalur Pacitan. Kemudian Mas Andi, kalau aku pengennya jenengan tambahin konten review motor temen. Kalau enggak ya review motor yang baru-baru. Salam sukses. Kayaknya kalau review motor sudah banyak ya channel yang khusus nge-review tentang motor-motor. Mereka lebih ahli, lebih detail tentang itu mas. Mungkin bisa dilihat di channel lain. Tapi kalau mungkin ada motor-motor yang unik, yang menarik perhatian saya, biasanya saya juga sempatkan untuk review. Kemudian perbanyak tempat-tempat bagus eksotis yang belum terlalu viral om. Siap. Kemudian lagi, gimana caranya dapat izin dari istri biar dibolehin riding? Ya kebetulan istri saya itu orangnya santai. Jadi saya mau riding kemana sih silahkan aja. Jadi istri saya bukan yang model bawel gitu sih. Alhamdulillah ya. Jadi saya suka riding dan selalu dapat izin. Kemudian tempat yang paling berkesan di mana om? Selama saya touring riding sampai saat ini yang paling berkesan dulu waktu touring ke Lombok, Bali, dan Bromo. Tapi tempat favorit yang mudah dijangkau dalam waktu 1 hari, saya sampai sekarang masih suka daerah Dieng dan sekitarnya. Karena apa ya? View-nya bagus, udaranya saya paling suka dingin. Kemudian lagi tanya om, kendala terberat saat riding apa om? Bagaimana cara menanganinya dan persiapannya apa saja sebelum riding? Makasih. Kendala terberat apa ya? Ya sebenarnya asal kita persiapkan semua kendaraan kita, motor kita, pastikan dalam kondisi bagus, semua fungsi-fungsinya juga kita pastikan dulu dalam kondisi bagus. Insya Allah nggak ada kendala ya, kecuali ya hal-hal yang tidak terduga, misalnya ban bocor dan lain-lain. Tapi persiapannya ini teman-teman. Ya, ini salah satu antisipasi saya saat riding, apalagi misalnya riding sendirian, terus rute yang kita ambil itu misalnya hutan-hutan yang jauh dari permukiman. Saya selalu bawa ini. Ini adalah pompa elektrik. Ini pompa elektrik. Ini kalau diisi full, dicas full itu bisa memompa 5 buah ban mobil ukuran sedang. Kemudian saya juga selalu bawa ini. Nah ini alat tambal ban tubeless. Kebetulan motor saya semuanya banyak menggunakan tubeless, jadi buat jaga-jaga saja. Oke, lanjut lagi. Mbak Muslimah mau tanya, Kendal Kaliwung itu di mana ya Pak? Di sana terkenal apanya? Kendal Kaliwung. Kendal itu berada di sebelah barat persis kota Semarang, Mbak. Di sini terkenal apanya ya? Kendal itu terkenal apa ya? Kendal Kaliwungu. Kemudian lanjut lagi. Saya juga hobi riding tempat wisata tapi gak punya GoPro, jadi cuma foto doang. Om Suli, salam satu aspal. Siap Mas Sentot dari Pekalongan. Kemudian lanjut Mas Arifin, tempat wisata paling berkesan selama ngevlog di mana Om? Saya jalur touring paling keren di mana? Itu tadi udah kesebutin ya, tempat yang paling berkesan dulu waktu di Lombok, Bali, dan Bromo. Lanjut Mas Wowo, Mas mau tanya budget riding dalam dan luar kota kira-kira berapa suun Mas? Nah ini tergantung ya Mas, kalau budget itu budget riding
Tergantung misalnya motor kita yang pakai apa. Ini kebetulan aku kan punya beberapa motor, itu yang satu konsumsi BBM ya. Itu beda motor tentu saja beda konsumsi. Contohnya aku yang pakai R25 dan X-Max itu beda banget konsumsi bahan bakarnya. Ketika aku menggunakan WR155 itu hampir separuhnya. WR155 tuh ngirit banget. Soalnya biasa pakai R25, tahulah misalnya bensin 100.000 nyampe kira-kira berapa kilo, kemudian pakai WR itu bakal lebih ngirit lagi. Kemudian yang lain misalnya luar kota ya, penginapan, misalnya kita mau menginap di mana, menginap di hotel ya kita sesuaikan. Terus mau makan di mana ya, sebenarnya itu tergantung kita sih Mas, tergantung kita mau boros bisa, mau ngirit juga bisa. Lanjut lagi, Mas WR-nya Tai Joli Vario, moh. Lanjut Mas Beni, Mas kapan riding ke Selo Boyolali? Di sana banyak objek wisata juga. Ya Mas, saya udah rencanakan itu udah lama juga. Saya pengen banget ke sana. Tapi lagi-lagi sekarang kondisinya masih apa ya, untuk perjalanan jauh itu waktunya. Terutama sekarang ini kebetulan di unit saya itu banyak tenaga medisnya yang terkonfirmasi positif COVID, kemudian tenaganya juga berkurang banyak, akhirnya otomatis kita jatah liburnya juga jadi berkurang karena untuk menutupi teman-teman saya yang sedang diisolasi. Mohon doanya semoga semuanya cepat sembuh, cepat pulih dan bisa kembali pulih seperti semula lagi. Kemudian lanjut lagi, Om pernah tidak pas touring mengalami pengalaman horor? Horor? Nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah. Soalnya nggak pernah touring malam-malam atau ke tempat yang ngeri-ngeri gitu sih. Lanjut lagi, Mas ID Prasetyo, wes pokoknya yen dolan Pekalongan mampir Om, sehat selalu. Amin, siap Mas. Nanti lah mampir Pekalongan. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum ke lokasi Mas? Dari Mas SD Adi Sucipto. Saya biasanya sebelum ke lokasi tujuan, saat mau bikin video ya, itu saya pelajari dulu rutenya. Saya buka map dulu, jadi nanti nggak bener-bener bingung. Paling nggak sudah punya gambaran tempat yang mau kita tuju. Paling nggak rutenya, jalannya nggak bingung banget lah. Kemudian persiapannya ya itu, karena aku bikin konten ya, yang pasti saya ngecas baterai semua, baterai drone, baterai kamera, baterai GoPro, baterai gimbal dan lain-lain. Itu aja sih persiapannya Mas, nggak yang model ribet-ribet gitu. Mas biasanya kalau riding pakai helm apa aja? Terus yang paling nyaman helm apa? Dari Mas Dede Mile. Kebetulan saya punya beberapa helm ya, punya 6 atau 7 helm beberapa itu tergantung sih. Jadi kadang-kadang kalau pakai yang motor supermoto itu ya biar matching, aku biasanya pakai helm yang trail yang ada padnya gitu. Kemudian kalau pas pakai motor yang lain ya ada beberapa helm. Untuk nyaman dan tidak nyamannya itu cerita ya teman-teman. Saya punya helm Shoei, helm X-Lite, kemudian ada helm Nolan juga. Tapi malah yang sering aku pakai helm Zeus yang murah itu. Karena apa? Nggak tahu itu di kepalaku nyaman aja dia teman-teman. Nggak tahu, jadi mungkin info aja buat teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen beli helm atau milih helm, lebih baik datang, dicobain. Yang paling nyaman itu yang dipilih. Soalnya belum tentu helm yang mahal itu cocok juga di bentuk kepala kita. Lebih baik punya helm apapun, yang penting yang aman ya, yang kualitasnya bagus, yang penting jangan helm abal-abal, jangan helm KW-KW gitu, tapi lebih baik dicobain dan pastikan nyaman baru dibeli. Itu. Kemudian dari Mas Saifuddin, enakan solo riding apa bareng temen Om? Tergantung. Nah, kalau kita ingin jalan menikmati suasana, menikmati alam, menikmati rute, saya lebih suka solo riding. Ya minimal 2 orang lah, itu lebih enak. Soalnya apa? Kita mau berhenti kapanpun nggak terpancang pada rombongan ya. Itu jadi saya lebih suka 1 atau 2 orang ridingnya. Tapi kalau misalnya jarak jauh, kita yang pengen
sudah dipastikan tentu titik tujuannya mau ke sini, rame-rame sih nggak masalah sih. Ada lagi, pengen piknik bareng Om sama-sama orang Kendal. Ayo siap Mas. Mas 72 Isnek. Dari Mas Heri, alat komunikasi yang dipakai jenengan sama Mas Boy pakainya apa Om? Nah itu tadi udah aku sebutkan ya, aku pakai Bluetooth intercom BT Rider V6 yang murahan. Tapi teman-teman tahu hasil kualitasnya cukup bagus. Hasil audio juga terdengar jelas banget saat komunikasi. Kemudian dari Mas Fajar, selama pemakaian knalpotnya nggak pernah kena omel polisi kan Om, motor WR-nya? Oh iya, itu pakai knalpot aftermarket ya. Itu alhamdulillah nggak pernah. Itu sebenarnya setelah aku bikin video tentang knalpot itu, review knalpot itu, setelah itu aku tambahin lagi DB killer Mas. Jadi sekarang suaranya udah adem, nggak berisik kayak sebelumnya. Jadi alhamdulillah. Tapi nggak tahu sih, belum pernah kena razia. Kalau kena razia biasanya tetap kena tilang ya. Karena kayaknya saat razia polisi nggak mau tahu itu. Yang penting bukan aslinya atau standarnya bakal ditilang. Ya mudah-mudahan nggak kena razia. Kemudian lanjut lagi dari channel-channelan. Om, total motor di rumah ada berapa? Apa aja? Di rumah aku ada 5 motor, Mas, channel-channelan. Itu R25, Yamaha X-Max, Yamaha WR, Yamaha Frigo yang buat ke pasar, ke warung. Kemudian ada Yamaha Mio, Yamaha semua ya. Lanjut lagi dari Mas Kedai Mix Up. Pak, berapa umur sampean kok masih kuat angin-anginan atau riding jarak jauh? Ayo tebak umur saya berapa? Umur saya 45 tahun. Saya kelahiran tahun 76. Nanti bulan November besok ini 45 tahun. Lanjut lagi dari Dekwip. Bagi waktu antara hobi dan pekerjaan di rumah sakit bagaimana Mas Suli? Secara pekerjaan di dunia medis, liburnya tidak pasti. Ya Mas, saya saat libur saja bikin videonya atau ridingnya. Jadi saya kan masuk shift ya, pagi-pagi, siang-siang, malam-malam, libur-libur. Nah, di saat libur itu saya bikin videonya. Kan liburnya 2 hari. Jadi 1 hari saya buat riding. Nah, makanya itu saya usahakan setiap kali riding itu saya usahakan bisa dapat lebih dari 1 video. Lanjut lagi. Rekornya pakai kamera apa Om? Saat di atas motor saya pakai GoPro Hero 7 Mas. Ini GoPro Hero 7, kemudian pakai mic adapter. Ini mic adapternya taruh di bawah sini. Nah, nanti colokannya di sini buat ngerekord audionya. Kemudian saat di lokasi saya pakai ini sekarang ya, saya pakai Vimy Palm 2. Ini dia. Ini dulu sih sempat pakai mirrorless tapi kegedean, akhirnya nggak aku pakai. Pernah juga pakai compact kamera, pernah juga pakai GoPro-nya aku kasih gimbal gitu, tapi sekarang pakai ini saat di lokasi wisata atau pas jalan kaki gitu pakai ini. Simple, kecil, dan baterainya awet banget. Lanjut lagi dari Rianti Ayax. Mohon maaf Pak, kok jalan-jalannya seringnya sendiri atau sama temen Mbok? Ya istrinya diajak biar mesra gitu loh. Secara sebagai emak-emak juga gitu, jiwaku berontak kalau ada suami jalan sendiri. Istri saya tuh nggak suka motoran Mbak. Jadi selain nggak suka motoran, kebetulan dia kan juga dia PNS sama kayak saya kerjanya di rumah sakit, tapi saya nggak PNS. Dan waktu liburnya tuh berbeda, nggak pernah bareng. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut lagi dari Mas Ferdin. Kesehariannya kerja juga atau hanya fokus ke YouTube aja? Sama kalau izin ke istri bagaimana kalau pergi-pergi mulu Bang? Kapan-kapan collab bareng. Siap. Salam dari Semarang. Ya itu, saya masih kerja Mas.
Jadi bikin videonya atau ridingnya saat libur saja. Kemudian izin ke istri ya izin aja, tinggal bilang saya mau riding, sudah. Oke. Lanjut. Cara viewernya beribu gimana Om? Waduh, gimana ya? Saya nggak tahu ini. Saya tiba-tiba aja banyak yang nonton sih. Dulu sih ya nggak tiba-tiba. Dulu awal-awal ya cuman sama 1-2 yang nonton dikit, tapi lama-lama mungkin karena banyak suka atau gimana, saya juga nggak pakai cara-cara yang beli viewer atau semacamnya, jadi natural aja. Maaf, berapa biaya bedah sesar ya Pak? Gratis kan, pakai BPJS. Oke lanjut, Mas Tulis bagi dong kiat-kiatnya untuk para pemula agar bisa jadi YouTuber besar seperti Mas Tulis, khususnya motovlog. Terima kasih. Waduh, saya belum jadi YouTuber besar. Siapa nih? Mas Yanto. Saya juga masih kecil, tahu sendiri, subscribernya baru berapa, belum ada 100.000, masih 60.000, belum ada juga. Viewernya juga masih 1.000-2.000. Tipsnya apa ya Mas? Yang saya tahu dulu, saya bikin video aja sih, bikin video, tapi semakin kesini saya berusaha tingkatkan kualitas videonya Mas. Jadi yang saya tahu dulu awal-awal bikin video itu saya masih pakai action cam biasa yang murah, Xiaomi Y itu view-nya dikit. Tapi yang saya lihat rasakan setelah saya ganti GoPro Hero 7 itu, nah mulai saat itu view-nya mulai meningkatnya lebih cepet. Apa mungkin karena kualitas videonya yang lebih bagus? Mungkin ya. Mungkin itu Mas. Kemudian dari Mas Guns, sejak kapan cinta Yamaha? Sejak dulu. Ya nggak tahu ya, dulu saya pernah pakai Kawasaki Ninja 250, pernah pakai Honda juga pernah. Tapi setelah beberapa brand itu, nggak tahu saya kok jatuh cinta sama Yamaha. Ini motor saya 5 semuanya Yamaha. Kemudian lanjut lagi, request pertama Mas, salah satu cara pemasaran channel sampean gimana dulu pas masih pemula, dari Mas Zaki Ali. Saya nggak masarin ya Mas ya, itu saya cuma setiap kali bikin video cuma saya bagi satu kali di di wall Facebook saya, kemudian saya bikin story di WA, itu aja sih, nggak pernah iklanin kemana-mana, itu saja. Kemudian dari Mas Ferry, kalau buat riding gitu kamera yang dipakai apa? GoPro kah? Ya sudah saya jawab ya. Jadi saya pakai GoPro Hero 7 untuk akhir-akhir ini. Dulu pernah pakai Xiaomi. Lanjut lagi di channel, coba riding ke daerah Tegal Om, objek wisata Guci. Siap Mas, nanti kalau sudah aman, sudah kondusif, insya Allah pasti saya riding ke sana. Mas Arif Rohim, gaji per bulan dari pendapatan YouTube-nya berapa? Waduh, disebutin nggak ya? Kayaknya kok nggak ya. Ya lumayan lah Mas, bisa buat ganti bensin saat kita riding, bisa buat ganti uang jajan saat kita jalan-jalan. Kemudian lanjut lagi dari Mas Taul, sekali-kali ajak subscriber ikut jalan-jalan Om, juga adain giveaway. Oke Mas, nanti kapan-kapan pasti kalau sudah kondusif kita ajak jalan-jalan bareng atau riding bareng subscriber. Pengen tahu Masnya dari kota mana? Tadi sudah saya jawab, saya dari Ulayari, Kendal, Jawa Tengah. Dari Mas Anton Black, request dong kalau bisa sisipkan maps atau GPS. Dulu pernah bikin ya Mas, saya sisipkan itu, tapi memang agak ribet ya, kita harus record saat kita jalan, record di screen recorder itu, nanti pas ngedit juga kita harus matching ya, nanti saya usahakan lah. Aslinya orang mana Mas? Oh ya, tadi udah saya sebutkan. Mas awal action cam atau alat yang dipakai merek apa Pak? Pakai mic gak Pak? Ya, saya pakai GoPro Hero 7, pakai mic adapter, kemudian dicolok ke mic eksternal ya. Lanjut ke Mas siapa nih? SYNG. Assalamualaikum Mas, mau tanya kenapa
gak mau coba bikin konten ngevlog jalan-jalan malam ke jalan yang angker gitu. Waduh, ini bukan channel misteri mas. Jadi lagian saya juga nggak punya keberanian untuk ke tempat-tempat yang angker seperti itu. Lanjut, apakah YouTube buat kerja utama atau hanya sampingan? Saat ini saya masih sampingan ya mas. Jadi saya bikin video untuk YouTube hanya di sela-sela waktu luang saya. Nanti kalau penghasilan YouTube sudah bagus, mungkin saya resign dan fokus di YouTube. Kemudian lanjut lagi dari apa nih, Mbak Hani. Wah, banyak banget, panjang banget nih. Tentang soal itu nanti tak jawab di belakang ya Mbak Hani. Lanjut lagi, Mas Iqbal. Review WR155-nya plus harganya. Ya nanti ini banyak ya yang request minta review WR155 saya ini. Kalau harganya sih dulu 37, sekian ya Mas, nggak tahu sekarang. Tapi kalau yang part-part modifnya ya nantilah aku bikinin video, nggak apa-apa. Dari YD Channel, pertanyaanku cuma 2. Berapa gaji dari YouTube Om Sulis? Kapan rating bareng subscriber? Tadi sudah saya jawab. Lanjut dari Mbak Septi. Aku minta Mas Sulis ngevlog sama Bunda juga, pasti sip. Kalau suamiku lagi cuti juga touring, kemana saja aku diajak. Sudah saya jawab. Jadi waktu liburnya nggak bareng. Terus istri saya nggak seneng motoran sih ya. Dulu sebenarnya saya pengen ngajak, dulu kan waktu masih pakai motor sport pernah aku boncengin itu, dia bilang nggak kuat ya, capek katanya, nungging gitu. Terus kemudian aku beli X-Max, tahu sendiri ya sama X-Max itu joknya lebar kayak sofa gitu, kurang nyaman apa coba, tapi tetap aja dia nggak mau. Lanjut lagi dari Antirta, apakah Mas Sulis seorang dokter dan alamatnya di mana? Nah, ini sekarang aku jawab ya teman-teman. Ini banyak yang manggil aku Pak Dokter, ngira aku dokter. Bukan, saya bukan dokter. Ini ada ceritanya. Jadi di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube juga, itu yang manggil saya dok itu awalnya teman-teman akrab saya dulu. Awal-awal ada Ninja 250 itu tahun berapa ya? 2010-an gitu. Itu aku punya komunitas motor Ninja 250 di Semarang. Jadi akhirnya apa ya, kita sering kumpul bareng. Terus waktu itu sempat mau bikin jaket. Itu kan ada namanya. Nah, itu namaku aku request karena aku fans berat atau ngefans banget sama The Doctor ya, Valentino Rossi, tahu kan The Doctor. Itu aku minta jaketnya ditulis The Dog List. Nah, itu karena aku ngefans sama The Doctor. Nah, aku ditulisi The Dog List. Terus teman-temanku komunitas itu sampai sekarang juga banyak yang masih memanggil aku Dog List. Nah, karena itu. Nah, mungkin ada yang nggak tahu sejarahnya atau kisahnya panggil saya dok, dikira saya dokter. Nah, kebetulan juga saya kerjanya di rumah sakit. Banyak postingan di media sosialnya juga menggunakan kostum tenaga kesehatan. Saya sebenarnya ada perawat anestesi, teman-teman. Saya perawat anestesi. Tahu anestesi? Ya, pokoknya itulah. Lanjut lagi dari Om Agus Nugroho Official. Om, tolong dong di-share dikit perjalanan YouTube Om Sulis dari 0 sampai sekarang dan berapa pendapatannya dari gaji pertama sampai sekarang dari YouTube. Apa ya? Jadi saya cerita ya. Dulu itu saya memang sebenarnya nggak sengaja bikin channel YouTube. Dulu waktu belum punya channel itu memang saya suka touring, suka riding kemana-mana, dan selalu saya dokumentasikan dengan action cam, teman-teman. Nah, suatu ketika itu kan setiap saya record saya simpen di PC ya, saya simpen di hard disk gitu. Suatu ketika itu hard disknya rusak, error, nggak bisa dibuka dan nggak bisa diselamatkan. Nah, waktu itu adikku lihat terus nanya, dia sudah main YouTube, adik kandungku
Kalau teman-teman tahu Nathan Fingerstyle tuh yang gitar, subscribernya sudah 3 juta lebih dia. Itu lihat kenapa itu dia tanyakan, ini harddisknya rusak, videonya hilang semua. Terus dia bilang, ya kalau apa videonya diupload aja ke YouTube daripada ke harddisk terus hilang kan eman-eman katanya. Kalau di YouTube kan nggak bakal hilang. Saya pikir, oh bener juga ya, diupload di YouTube, diedit sedikit. Terus dia bilang nanti kalau syukur-syukur kalau banyak yang suka, banyak yang lihat, ya bisa jadi dapat penghasilan katanya. Seperti itu. Kemudian ya dari saat itu kemudian aku setiap kali motoran aku rekam, aku upload ke YouTube. Kemudian untuk dari nol sampai sekarang ya dulu memang merangkak dari nol, jadi upload video nggak ada yang nonton sama sekali itu mas, nggak ada yang nonton, ya nggak berusaha ngiklanin kemana-mana sih. Sebenarnya kalau aku mau minta adikku yang dia subscribernya sudah 3 juta ya, itu kalau aku mau minta pansos ke dia itu bisa aja sih. Setiap dia bikin video misalnya sebelumnya minta untuk subscribe channelku, tapi channel dia kan musik ya, kayaknya nggak pas kalau subscriber musik suruh nge-subscribe channel motoran. Ya berjalan gitu aja sih mas, intinya dari nol ya bikin video, upload aja, enjoy, nggak terlalu dipikirin, waduh kok yang nonton dikit, waduh kok yang subscribe dikit, nggak terlalu dipikirin itu, jalan aja sambil kesini ditingkatkan lagi kualitasnya, ditingkatkan lagi kualitas audio videonya. Nah alhamdulillah setelah videonya mulai bagus itu, sejak saya pakai GoPro itu pertambahannya lebih cepat itu. Begitu mas. Lanjut lagi, harga GoPro-nya berapa om? Dulu berapa ya? Dulu itu 5 jutaan kalau nggak salah. Sekarang udah murah sih, sekarang sudah ada GoPro 9 ya. Ini malah mau keluar GoPro 10 kayaknya. Ini saya masih pakai GoPro 7 ya, masih worth it lah sampai sekarang GoPro 7. Kalau GoPro 7 sekarang udah murah mungkin ya. Itu. Kemudian dari Mas Aji, kebetulan Pak Sulis saya mau tanya, apa betul Pak Sulis seorang dokter? Nah udah terjawab tadi ya. Caranya untuk duit seko YouTube ya toh Pak, dari Mas Roy. Ya bikin video, upload ke channelnya, kalau banyak yang nonton, banyak yang suka ya nanti kan otomatis dapat. Dari Mas Sony Sinanta, collab sama Nathan Mas. Collab apa? Dia channelnya musik, aku channelnya traveling. Tapi nanti kemarin aku sudah sempat sedikit ngobrol sama adekku si Nathan, itu mau bikin channel yang khusus aku sama dia. Itu nanti bikin channel ya, bikin acara outdoor gitu. Mungkin aku jalan sama dia, entah naik motor atau naik mobil, kemudian cari tempat yang asik, terus kita masak-masak, terus makan-makan di situ, kayaknya asik sambil menikmati suasana. Gimana teman-teman, menurut teman-teman? Bikin nggak itu? Itu baru obrolan santai aja sih, belum serius. Dan yang terakhir ini dari Mas Gendut, giveaway helm full face bang. Nah ini nanti kalau sudah 100.000 subscriber, insya Allah saya mau kasih giveaway teman-teman. Jadi minta doanya dan tolong disupport, di-share ya, di-share ke teman-teman kalian, di-share ke medsos kalian biar cepet nanti sampai 100 sub dan kita adakan giveaway. Oke teman-teman, mungkin itu dulu Q&A atau tanya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Mohon maaf kalau ada yang mungkin terlewat, tadi banyak banget soalnya. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan nih di masa pandemi. Jangan abai, jangan lalai. Selalu jaga 5M atau 6M sekarang ya. Ini di rumah sakit saya dan rumah sakit di sekitar sini sedang full sampai menolak karena nggak ada lagi tempat teman-teman. Jadi jaga selalu kesehatan, jaga selalu protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dari mara bahaya dan semua penyakit apapun. Amin. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya.
Doakan saya sehat kembali dan bisa bikin video lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.